Raditya Dika itu, Radit itu dulu di episode perdana Mata Najwa. Pernah ya? Pernah, masuk episode perdana Mata Najwa dan ada buktinya. Ada. Jejak-jejak sejarah kambing jantan di Mata Najwa. Kita lihat episode perdana Mata Najwa yang ada Raditya Dika berikut ini. Ngobrolin soal kepada anak-anak muda-muda dan anak-anak yang masih muda-muda di sana tentang pemuda. Apa itu pemuda, Pak? Ya, pemuda adalah orang yang betul-betul mempunyai usia yang relatif masih muda. Kalau menurut undang-undangnya sekarang 16 sampai 30 tahun ya. Kriterianya dari umur. Apa syarat jadi pemuda? Jadi kalau syaratnya ya kalau kamu umur 60 tahun bukan pemuda namanya kan gitu. Tapi saya masih pemuda. Iya jelas. Lucu ya. Itu salah satu kemunculan perdana di platform televisi ya? Betul-betul. Mbak Nana kebetulan ya memberikan kesempatan itu ya sama aku. Kalau nggak salah nih program judulnya, segmen judulnya Kambingisme ya. Kambingisme. Dimana aku menginterview orang-orang kan. Aku ingat nih dulu Menteri Pemuda dan Olahraga kita di Aksa Daud kan. Jadi emang aku jadi reporter yang nggak penting. Nggak penting. Tak seberapa ya kamu itu Nggak seberapa ternyata. sama sekali, terima kasih. Ini sampai berapa lama ya dia di sini ya? Untuk lebih meyakinkan Syahrini, Mbak Syahrini, untuk lebih meyakinkan Anda soal Raditya Dika Efek, kita lihat cuplikan kompilasi tren yang diciptakan Raditya Dika berikut ini. Oh, ada juga. Ada juga. Cuplikan berbagai hal yang kemudian selalu menjadi heboh. Iya. Luar biasa ternyata ya. Iya. Multi talenta. Iya, makanya sering-sering nonton televisi. Gak ada waktu, Radit. Jadi nulis buku dan sekarang akan ngeluarin buku baru lagi. Ada buku baru, betul. Judulnya Koala Kumal. Ini judulnya Koala Kumal. Beli ya 59.500. Ini beli buku dua, baru. Dua. Ini buku keberapa? Ini buku yang keberapa lupa aku. Ke-6, ke-7? Kayak ke-7 deh. Ke-7. Kayaknya ke-7. Dan selalu tentang pengalaman sehari-hari. Selalu tentang pengalaman sehari-hari. Tentang ini jadi apa nih? Kan kalau Jadi- kita bicara branding nih. Ya. Raditya Dika tuh brandingnya apa? Brandingnya aku pengennya ya muda, lucu dan gelisah sih, maunya sih gitu. Muda, lucu, dan gelisah. Iya. Dan berarti itu siapa? Muda, lucu, dan gelisah itu berarti memang anak SMA, sampai kapan tuh gelisah? Jangan-jangan Mbak Syahrini juga kerap gelisah. Jadi aku selalu menyesuaikan dengan kegelisahanku. Kita tidak akan pernah tidak gelisah kalau menurutku. Kalau misalnya aku jomblo, aku bikin sebuah serial yang membicarakan kenapa kok gue jomblo terus. Kenapa tiap kali ketemu cewek selalu berakhir dengan kesialan. Maka lahirlah Malam Minggu Miko. Ketika aku pacaran lama dan aku putus, aku mikir kenapa sih kok aku pacaran udah lama terus bisa putus. Jangan-jangan cinta bisa kadaluarsa. Maka bikin film Cinta Brontosaurus. Ketika nonton TV, ngelihat iklan, ngelihat boy band, ngelihat girl band gitu kan segala macam, kok pada aneh-aneh gitu menurutku, bikinlah stand up komedi. Jadi emang berbagai macam kegelisahan yang aku rasakan, aku tuangkan dalam bentuk karya gitu. Kasih tepuk tangan. Saya mau ke Mbak Amalia lagi, pakar branding kita. Yang jelas kedahsyatan Raditya Dika kalau kita bicara sosial media saja tadi 9 juta follower, kemudian YouTube-nya sudah 1 juta subscriber. Iya, 1 juta pelanggan, 1,3 juta subscriber atau pelanggan. Itu yang pertama di Indonesia, Raditya Dika. Yang di atas 1 juta, mencapai 1 juta. Apapun karyanya selalu ramai, filmnya selalu masuk box office. Apa sih Raditya Dika Efek, dahsyatnya di mana sih? Di dalam strategi marketing kita kenal Blue Ocean Strategy. Nah, Blue Ocean Strategy itu adalah keluar dari kerumunan, tetapi dia menggunakan tawaran baru yang berbeda dari yang lain. Dan mungkin di sini intinya adalah appeal terhadap segmen yang lain. Kalau tadi Mbak Syahrini itu dengan segmen yang tadi
ibu-ibu, mungkin wanita-wanita yang narsis eksis tadi, tetapi di sini adalah kelompok segmen yang berbeda, di mana Raditya Dika ini bisa menerjemahkan tadi ya kegelisahan dan connected dengan audiensnya. Saya kira itu. Connected dengan, kasih tepuk tangan buat Radit dan juga dan saya mau ke Sinta Elvianti, Raditya Dika lovers. Ada di mana Sinta? Apa yang membuat Raditya Dika beda dengan yang lain? Berdiri dong, Sin. Yang bikin beda itu Radit itu kan dia multi talent. Terusnya dia juga lucu, jadi bikin fansnya awet muda. Ya sebenarnya Sinta ini umurnya 132 ya kalau nggak salah. 132 tahun. Awet muda ya. Sinta Iya. umurnya berapa sekarang? 19. 19 tahun. Dan memang Radit rata-rata penggemar Raditya Dika itu Sinta yang usianya 19 tahun atau jangan-jangan lebih muda lagi? Masing-masing medium punya penggemarnya sendiri sih. Kayak misalnya kalau buku kita tumbuh berkembang dengan pembaca kita sih. Ada yang baca dari SD sekarang udah kuliah. Kalau misalnya stand up comedy biasanya bapak-bapak nggak tahu kenapa gitu. Aneh gitu ya. Kalau misalnya Malam Minggu Miko di YouTube mungkin karena generasi sekarang sukanya nonton YouTube, jadi banyak anak SD. Anak SD? Anak SD yang misalnya lagi di mall tiba-tiba anak SD papa nggak bukan. Anak SD datang bilang aku suka banget nonton Malam Minggu Miko. Jadi emang dari berbagai macam medium ini beda-beda penggemar sih. Beda-beda penggemar. Kalau Sinta jadi sukanya nontonnya pertama kali jatuh cinta sama Raditya Dika itu karena karya yang mana? Sebenarnya dari buku sama film Kambing Jantan. Jadi dari Yang mulai pertama awal ya? ya. Iya. Dan sekarang ini nih, setiap kali ada karya selalu diikutin. Iya, pasti. Ditunggu-tunggu. Bener. Termasuk buku barunya juga ditunggu-tunggu. Iya. Ini berarti pencinta sejati ya. Kasih tepuk tangan dong. Ada hatersnya nggak? Kalau Syahrini tadi ada hatersnya dan nggak apa-apa. Itu bagian dari upaya meningkatkan Iya. derajat. Aku haters are a truth lovers. Tuh. Kalau aku ada. Kamu haters aku sebenarnya. Iya, makanya. Berarti makanya kamu yang benar-benar cinta aku berarti. Iya. mm-mm. Ada nggak haters Raditya Dika? Ada, kebetulan aku pemimpin umum ya. Dan itu sehat. Itu sehat sekali. Sehat sekali Ayo kita ya? hancurkan Radit, kenapa gue ngomong sendiri gitu. Jadi ya bener-bener ada. Nggak ada sih, tapi aku nggak pernah meladeni gitu. Aku yakin, aku tahu banget semua karya ketika misalnya buku atau segala macam kita lemparkan ke publik itu menjadi milik publik. Ketika ini jadi milik publik, orang bebas mau suka nggak suka. Dan pasti ada yang nggak suka. Nah cuma tinggal pilihanku aja sih, aku mau sampai level mana membuat itu jadi mengganggu. Oke. Kalau buat aku memilih untuk tidak terganggu. Tapi bagaimana, ya kasih tepuk tangan dong memilih untuk tidak mengganggu. Angka-angka 9 juta, 45 juta yang nonton, 1 juta pelanggan, itu angka-angka itu menggambarkan apa ya untuk Raditya Dika? Kalau Twitter follower jelas 9 juta follower. Itu apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan 8.999 di antara itu keluarga sendiri. Jadi ya punya keluarga gede. Enggak sih, menggambarkan bahwa mungkin seleraku karya-karyaku di-appeal oleh banyak orang. Udah aku ngeliat numbernya aja sih. Oh berarti ada yang suka, ada banyak yang suka, udah gitu aja gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Sesederhana itu sih. Nggak mau muluk-muluk ya. Berarti wah powerful. Enggak sih. Bahwa ada yang suka. Nggak ada kelihatan juga sih kalau. Iya, makasih. Kita Nggak kelihatan ya? Nggak. Iya. Nggak menyangka ternyata Tak terpampang nyata. Iya. ada efeknya sendiri. Raditya Dika efek. Set efek ya, Set efek ya, terus aja. Tusuk ya terus ya. Yang Kan jelas, mumpung ketemu, kapan lagi? gimana Pak? Mumpung ketemu. Oh mumpung ketemu. Kapan Apa lagi? jangan-jangan setelah ini mau ada pertemuan berikutnya? Akan Sama-sama jomblo kan? Mungkin ya. Nggak. Enggak, aku nggak jomblo. Oh nggak gitu. jomblo. Kamu punya pacar? Kenapa kaget sekali? Punya pacar. Ada manusia malang yang mau dengan kamu. Bukan, itu Akan kan kurebut warisannya. itu interpretasi kamu negatif. Oh iya. Jadi gimana? Kalau Jadi aku gimana? positif. Jadi pertanyaanku intonasinya, kamu punya pacar? Punya. Kamu punya pacar? Kalau begitu tuh menghina kamu, seolah-olah kamu ini nggak layak punya pacar. Kalau ini tuh aku cantik nanya, kamu punya pacar? Punya. Tadinya kalau enggak mau pacaran. Oh. Gitu. Iya, aku nggak biasa ditembak langsung gini sih. Enggak, bukan sama bukan. sama Oh, aku. bukan. Iya. Mau pacaran sama fans aku tuh. Dia juga fans kamu pasti cinta sama kamu. Lalu ngomongnya gitu doang. Lalu, tiap hari ngomongin gitu. Kamu mau makan nggak? Lalu. Seperti itu. Kasih tepuk tangan dong Raditya Dika Syahrini. Yang jelas seperti tadi kata Mas Syahrini, setiap
popularitas, kesuksesan itu tidak didapat dengan dalam sekejap. Selalu ada kerja keras. Kita ada cuplikan pengakuan Ibunda Raditya Dika yang cerita yang cerita bagaimana awal mula Raditya Dika dulu ketika menulis buku pertama. Kita dengar ini curhatan ibunya Raditya Dika berikut ini. So akrab. Iya kan, saya kan deg-degan. Ini buku-buku apa? Apalagi namanya kan Kambing Jantan. Saya kan nggak ngerti buku apa itu gitu. Terus saya bilang sama bapaknya, sama adik-adiknya, yuk kita masuk aja, yuk kita duduk gitu. Kan nggak ada, saya celingak-celinguk gitu kok, nggak ada yang datang gitu. Iya sempet nanya, tapi ya nanyanya ya nanya basa-basi, tapi akhirnya ada yang nanya banyak gitu. Jadi waktu dia ada berapa, mungkin saya beli 100 buku itu. Jadi saya bagiin ke orang-orang yang duduk di food court. Saya bagi-bagiin. Bangun Mas. Mama. Mamanya cantik. Iya. Kenapa anaknya begini ya? Mama, aku di sini untuk menaikkan harkat dan derajat keluarga kita. Kenapa Mama hancurkan begitu saja? Itu pengalaman pertama ya. Jadi berapa orang yang datang? Iya makanya ini pengalaman yang aku sempat bagi sih di stand upku ya. Dan karena stand upku juga dari kisah nyata kan. Jadi emang waktu itu bukuku nggak ada yang beli, buku Kambing Jantan. So aku ke toko buku, tiap hari aku cekin stoknya. Aku cek 35, waktu itu stoknya 35. Di hari Sabtu aku inget banget, tiba-tiba stoknya 0. Aku bahagia banget, sold out. Aku pulang ke rumah ngasih tahu mamaku, Mama, kamu dari mana? Aku dari toko buku. Mama juga, Mama beli buku kamu 100 biji. Mama yang Terus Mama mau ngapain dengan buku 100 yang dibeli dari berbagai macam toko ini? Mama bagikan benar persis di food court. Dan aku dapat email waktu itu, Mas Radit. Mungkin Mas Radit tidak percaya yang akan saya tulis ini. Tapi ini barusan terjadi pada saya. Saya lagi duduk di 21. Tiba-tiba seorang ibu-ibu parubaya memandangi saya dari kejauhan. Dia datang lihat saya, datangin saya pas di depan muka saya. Dia cuma ngeluarin satu buku Mas Radit yang Kambing Jantan. Ditaruh tangan saya, dia bilang, bacalah, dan dia pergi. Itu siapa Mas? Gitu. Terus aku bingung reply-nya gimana gitu kan. Itu bukan ibu saya gitu, nggak mungkin gitu. Akhirnya itu yang mamaku lakukan. Jadi dia tuh emang beli dan dibagi-bagiin gitu. Dibagi-bagikan. Tapi sekarang tidak perlu karena belum terbit saja sudah laris manis bukunya Raditya Dika. Kasih tepuk tangan dong. Wah, luar biasa ya, kamu hebat. Uangnya banyak. Bahkan ketika belum terbit pun sudah laris manis. Termasuk juga Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko. Apa ya? ceritanya itu Malam Minggu Miko sampai kemudian subscriber YouTube-nya sampai ditonton sampai 45 juta orang? Ya 40 jutaan orang yang nonton 2 Keluarga season juga itu. semua. Enggak. Ada tetangga. Nah, kenapa bisa banyak? Karena kalau menurutku Miko itu menceritakan tentang kisah seorang cowok cemen yang ingin dapetin pacar, tapi dia tidak pernah percaya diri, sehingga semua malam minggunya gagal semua. Gitu. Ya iyalah, kamu itulah nyeritain kamu. Kalau Malam Minggu Miko ini kebanyakan yaitu anak-anak SD dan 15 sampai 21 lah. 15 sampai 21. Tapi tahu nggak sesungguhnya ada satu orang yang juga ngefans sama Malam Minggu Miko dan suka nonton di YouTube. Oh ya? Siapa tuh? Kita sambut seorang tokoh yang juga kerap mencuri perhatian publik selama 2 tahun terakhir ini. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Hobinya gimana? Betawi. Pak Ahok betul nggak? Bener kan salah satunya yang hobi yang Pak Ahok suka lakukan itu kalau iseng nonton Malam Minggu Miko? Iya, udah habis episode. Sampai habis semua ditonton? Iya, kan tinggal kalau Smart TV kan tinggal lihat beres, YouTube ganti. Kenapa sih kok suka nonton Malam Minggu Miko? Lucu aja ya. Lucu? Apa tuh lucunya Pak Ahok? Anak perempuan saya yang pertama yang kasih tahu. Ada apa, ada Bapak nonton nih dengan lucu katanya. Saya bilang, apa gitu kan. Terus saya kayak agak ada anak muda blow-on gitu. Kalau udah 2 lawan 1 sih susah sih. Jadi itu ya. Dan Radit kaget nggak ketika salah satu penggemar ternyata Gubernur DKI yang Kaget ngetop sih, ini? aku baru tahu gitu. Bibirnya gemeteran grogi ya kamu ya? Iya, karena ya senang aja gitu. Ada yang di luar demografi anak SD yang suka nonton.
ternyata Pak Ini Ahok. masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia. Pak Ahok, yang jelas selama 2 tahun sejak Anda masuk ke ranah menjadi wakil gubernur, kemudian sekarang menjadi gubernur, selalu menjadi sorotan publik. Risih tidak? Atau sudah biasa karena itu bagian dari resiko politisi, resiko pejabat publik memang selalu ada di mata media dan publik? Mungkin saya dari kampung kan. Kita di kampung juga ada begitu waktu jadi pejabat. Kalau kita lagi datang ke periksa-periksa kampung, itu anak-anak kecil bisa teriak-teriak tuh. Langsung teriak ke rumah, Pak, ada Ahok gitu kan. Jadi udah kerebutin. Jadi udah, malah di kampung lebih repot. Terus ngajak foto-foto kan. Foto-foto dia tanya, kapan film fotonya jadi dicuci gitu loh. Kalau di Jakarta kan ngajak foto-foto kan, foto pakai handphone selesai kan. Kalau di Belitung nggak bisa. Ditagi tuh kapan cetaknya gitu kan. Kalau cetaknya kita cetak 12R, kasih yang kecil, kok kemarin 12R gitu kan. Jadi ya itu ongkosnya agak gede itu. Tadi kita bicara branding. Syahrini brandingnya glamor. Kalau ini brandingnya lucu. Ahok brandingnya? Nggak jelas tuh, kata orang tukang marah-marah katanya. Tukang marah-marah. Syahrini brandingnya Ahok apa sih? Satu kata yang terlintas di benak paling cepat apa ngelihat Ahok? Cetar membahana. Oh, cetar membahana ya. Kayaknya pulang dapat Lamborghini nih gua. Bagus Pak, bagus Pak. Istimewa Pak artinya. Berarti Bapak di mata saya begitu istimewa kalau Jakarta nggak macet lagi. Syaratnya itu ya? Syaratnya itu, Itu yang Pak. berat itu. Soalnya Bisa, beratnya Pak. kenapa? Jakarta nggak macet kalau yang model-model punya mobil pribadi mau pindah ke transportasi umum. Mau nggak nih Pak? Tanyain dong Pak. Coba tanya saya. Pasti nggak mau, tapi kok kena IRP. Mau lewat boleh. 2.000 sekali lewat bayar IRP. Sanggup lah kalau Ya, nggak 200.000 apa-apa, kalau kayak model gitu, Syahrini. Ya kita subsidi. Dapat duitnya kita pakai untuk supaya busnya murah gitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Lalu Branding seorang Ahok, Raditya Dika, branding Ahok apa? Kalau kita bicara orang yang kerap mencuri perhatian publik. Ya kalau aku baru pertama kali ketemu langsung ya, kalau ngelihat Pak Ahok sih, kalau buat aku sih no compromise sih kalau aku ngelihatnya. Yang kena di kepala aku tuh emang gak ada kompromi aja gitu. Tidak ada kompromi. Berbagai kebijakan pro kontra yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, kita lihat sebagian di antaranya berikut ini. Pro kontra kebijakan Anda Pak Ahok ditanggapi beragam. Itu lebih banyak karena dipengaruhi oleh gaya Anda ketika menyampaikan kebijakan itu, atau memang secara nature atau secara awal mulanya kebijakannya memang kontroversial, atau ditambahin lah sama gaya-gaya Ahok yang suka marah-marah itu? iya sebenarnya kan tugas kita kan membuat Jakarta ini kan aman, nyaman, tertib, kira-kira gitu kan. Nah kalau aman, nyaman, tertib, ya harus penegakan hukum. Penegakan hukum ya pasti orang nggak suka. Umumnya kan orang nggak suka pindah, berubah gitu kan. Misalnya contoh kita bicara PNS. Di DKI itu ada 8.511 jabatan. Itu kebanyakan, gendut banget itu jabatan gitu kan. Ya udah saya buang aja 1.500. Kita tidak ada pilihan. Orang DKI itu mengharapkan yang terbaik dari yang terbaik melayani dia. Terus ditanya, bisa nggak Bapak salah? Pasti bisa dong, nama juga manusia. Saya lebih baik salah menstafkan orang daripada salah memberikan dia posisi nyusahin orang Jakarta. Lebih baik salah menstafkan kan. Nah ini jadi kalau dibilang kontroversi di mana? Menguntungkan warga Jakarta kok, manfaatnya lebih banyak daripada mudarat kok. Ya orang yang dipecat aja nggak demen kan. Orang bagi-bagi duit urus surat, minta keterangan ahli waris, langsung hitung-hitung 1% dari NJOP soal lahan. Kan gendeng deh, mana aturannya? Nah model-model gitu kan aneh-aneh kan. Ya udah kita potong, langsung kedengaran pecat lagi, staffin lagi. Ya itu kontroversi di mana? Enggak juga kok. Itu ditambah, dibumbui, diwarnai dengan gaya Ahok yang memang ceplas-ceplos?
Kalau cepat-cepus kan memang saya pikir jadi orang harus begitulah. Kalau kita berpikir mesti jadi orang lain capek. Pernah main drama kan? Main sandiwara gitu kan? Ini jago-jagonya nih Pak. Iya. Coba latihannya berapa bulan? Satu. Aku nggak pernah drama. Aku Nah, apa adanya, Pak. drama kehidupan. Drama kehidupan. Jadi kalau kita setengah jam, kita mesti belajar karakter orang. Kita mesti latihan sebulan, 2 bulan. Capek. Nah kalau kita hidup harus Jadi diri sendiri. jadi orang lain, aduh capek deh. Lebih baik kita ya udah apa adanya aja udah. Kalau kita bicara branding sebagai politisi, sebagai pejabat publik, saya mau ke Mbak Amalia. Branding Ahok itu sesuai dengan karakternya, ceplas-ceplos, tanpa kompromi, suka marah-marah itu bagian dari karakternya juga. Itu branding yang pas untuk politisi atau tidak? Sebetulnya kalau personal branding itu ada kadang-kadang miskonsepsi, dikira harus menjadi sempurna. Personal branding itu tidak menjadikan seorang sempurna, tetapi menjadi cemerlang di mata stakeholdersnya. Jadi pada saat stakeholders yang mempunyai harapan sangat banyak untuk Pak Ahok, melihat Bapak sebagai sosok yang cemerlang, menjanjikan harapan, nah kecemerlangan itu sebetulnya yang harus nanti diuji oleh waktu. Jadi saat ini perbedaan antara kedua tokoh tadi Mbak Syahrini sama Dika, ini perbedaannya adalah apa yang dikaryakan langsung dirasakan. Jadi kelucuan, glamor atau kelucuan dan kekonyolan gitu ya, itu langsung dirasakan saat itu juga. Pak Ahok di samping yang istilahnya ada unsur janji, tetapi masih menunggu waktu Pak Ahok. Jadi Bapak harus melihat ini sebagai sebuah proses. Branding is a process, dan mudah-mudahan Bapak bisa buktikan untuk stakeholders yang menaruh harapan untuk Bapak sebagai brand yang cemerlang. Sebagai penduduk Jakarta, Anda KTP Jakarta nggak? KTP Jakarta. KTP Jakarta. Syahrini juga KTP Jakarta Syukurlah walaupun lahir minimal di Sukabumi. 2017 mempengaruhi sedikit-sedikit sekarang. Kok yakin banget? Tadi kan katanya yang waras-waras. Belum tentu loh yang dua samping ini waras. Minimal diundang ke sini pasti waras. Pencitraan Ahok tadi Anda katakan tidak tanpa kompromi. Tadi Syahrini mengharapkan cetar membahana, tapi yang jelas Pak Ahok kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan di website Anda, kita lihat sama-sama. Kalau berusaha membaca, ini loh apa yang ingin Ahok tampilkan lewat website. Basuki Cahayapurnama, itu yang di atas kita lihat bersih, transparan, profesional. Itu BTP. singkatan namanya BTP. BTP bersih, transparan, dan profesional. Jadi sejak awal Anda memang branding yang mau Anda ciptakan itu. Nggak Saya sengaja bersih, itu tidak nggak sengaja. Itu saya dapat penghargaan anti korupsi dari Mitra Kadin, ada Transparansi Indonesia, ya, dan KPK waktu itu. Dia bilang standar yang kami pakai ini standar Kadin. Jadi untuk menentukan kriteria pejabat itu harus bersih, transparan, profesional. Lalu waktu saya terima penghargaan itu, si pembawa acara bilang, kok nama Pak Basuki kok sudah BTP ya? Karena saya Cahaya kan pakai ejaan lama. Saya lihat, iya ya, kok saya udah BTP ya? Langsung nama saya, kalau dulu kan Basuki Cahayapurnama kurung Ahok kan, kurung BTP aja deh. BTP. Soalnya kan ada John F. Kennedy, JFK, ada SBY, siapa tahu ada BTP besok-besok kan. Siapa tahu jadi presiden. Kalau BTP singkatan yang cocok, itu pas nggak untuk Ahok menurut Syahrini? BTP bersih, transparan, profesional. Kita lihat 5 tahun ke depan. Siapa Ahok ya? Nggak usah 5 tahun, 3 tahun. Sisa 3 tahun. Karena pemilihannya 2017. Berarti 3 tahun lagi Pak Ahok akan membuktikan BTP itu ya? Ya. Syahrini akan tanya lagi nanti sama Pak Ahok. Akan tanya lagi. 3 tahun ke depan. Radit, kamu harus dibuktikan dulu branding itu atau menurut Anda? Kalau aku selalu melihat pejabat publik dengan kehati-hatian kalau aku. Selalu setiap kali ada di di media apa di mana gitu ngelihat orang ngomong, aku selalu berpikir dengan sangat hati-hati. Kebetulan aku kuliah di UI FISIP Ilmu Politik Indonesia juga gitu. Jadi ya aku cukup banyak hati-hati gitu dalam melihatnya. Tapi minimal apa yang Pak Ahok sampaikan barusan, aku enak ngedengernya. Enak sih. Minimal itu. Minimal itu. Tahapan berikutnya setelah enak apa tuh? Yakin. Jadi, Tahapan berikutnya kalau kita mau bicara untuk ya udah mau dukung atau apa gitu kan, ya kalau buat apa sih minimal itu. Jadi, minimal enak didengar, make sense, masuk akal. Masuk akal gitu, waras gitu kan.
Nah, kedua kan tinggal yakin atau tidak. Ya, yakin atau tidak kita bisa lihat dari mana? Dari, ya tadi betul, pembuktian-pembuktian kerjanya. Bahwa apa yang enak didengar ini, enak dilihat nggak? Ya. Satu harapan nih Pak Ahok. Kenapa kalau bicara mengenai kesejahteraan masyarakat Jakarta, Pak Ahok menaikkan PBB begitu tinggi? Kenapa Pak Ahok? Ini efek... Ini boleh diminum, minum, Pak? minum. Lo tenangin dulu tuh. Tenang. Pertanyaan saya Dari tadi Pak, dari tadi saya juga saya ampun Pak, bener. Pak Ahok, mau ketemu. Ini Syahrini tuh masyarakat awam mewakili masyarakat Jakarta ya, Betul. Mbak Nana. Gue kira artis nggak mungkin naik PBB, gue datang, gue tau gini gue gak datang. Tapi bukan. Efek yang ke masyarakat kecil kan seperti ada yang miskin makin miskin, yang miskin semakin tersingkir nih Pak Ahok di Jakarta. Kenapa dong Pak Ahok begitu? Makanya itu teorinya itu salah. Sebetulnya sederhana soal PBB itu. Kenapa tinggi sekali loh Ini lonjakannya? namanya keadilan itu keadilan itu bagaimana kalau dia kasih 3 kursi, 1 lebih tinggi, gimana yang kursi tinggi kita lepasin, kasih yang pendek tambah 2. Bagaimana nasib rakyat kecil Pak? Rakyat kecil tidak butuh subsidi pajak. Rakyat kecil itu butuh subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi tempat usaha, dan subsidi transportasi. Ini jauh lebih penting daripada subsidi untuk PBB. Kalau kita tidak naikkan keadilan sosial, berarti orang kaya terlalu enak dong. Nah gimana bisa kalau orang kaya miskin? Nggak bisa. sudah menjawab. Supaya fair, Raditya Dika, ada nggak keluhan yang mau dijawab langsung oleh gubernur yang ada di samping Anda? Kalau aku sih paling jelas satu sih, aku pengen punya transportasi publik, terutama bis kota ya, yang kita naiknya aman, kita naiknya tenang, tepat jadwal, dan halte diperuntukkan dengan rute-rute yang jelas. Oke. Kalau buat aku pengennya itu aja. Setuju. Kalau itu Setuju. kali ini aku setuju sama Iya, kamu. makasih. Kita pikir 2016 bisa Pak Ahok, realisasi. kalau kita jalan di luar negeri enak deh Pak Ahok, aman. Di sini jalan takut. Makanya keluar negeri melulu kan. Habis di Jakarta, Terus, Pak Pak. Ahok tidak mengamankan saya. Jalan coba, aku takut malam-malam. Terus ada tetangga aku Gimana Pak. nggak takut bawa mobil mewah, jam Bukan. tangan mewah ya takut dong. Terus takut kan? Belum gitu mah nggak takut banget Pak. Saya aja takut dong. Permatanya gede itu ya kenapa gede Pak? Saya juga Bukan aku deh Pak Ahok, jangan contoh aku. Dia juga lah. takut. Pak Ahok, Kalau ini kita mah nggak masyarakat, takut kita Pak. jalan nggak takut kita. Iya, kalau kita Aku takut dijamret Kayaknya yang paling happy Raditya Dika di tengah. Akhirnya dapat teman juga. Puas. Masih lama Gimana, kan ya? Pak Ahok? Masih. Bisa dijawab? Ya kita mulai tahun ini kita udah membentuk PT Transportasi Jakarta. Oke. Nah kita hire yang profesional. Kita harapkan tahun ini sama tahun depan bus kita bisa penuhin. Bisa tiap 10 menit ada bus. Nah kalau sekarang koridor 1 udah sangat baik. Cuma saya nggak puas, koridor 1 kan agak elit. Makanya tahun ini saya mau beli yang Scania. Jadi bus nomor 1 di dunia. Yang suspensinya pun independen. Nah, kalau kita bicara Pak Ahok, ini pertanyaan penutup, tapi kita harus tunjukkan nih pemirsa, karena kalau kita bicara trendsetter, para pencuri perhatian, Pak Ahok itu kerap mencuri perhatian lewat YouTube. Kita lihat beberapa YouTube, Pak. Itu beberapa yang secara reguler, rapat-rapat anggaran memang Anda buka ke publik lewat YouTube. Ada yang marah-marah, kita nggak tunjukin yang marah-marah karena udah sering dilihat, tapi itu beberapa hal rapat-rapat yang selalu Anda buka. Dan itu kemudian juga banyak diikuti. Minimal ada beberapa pejabat di daerah yang mulai melakukan hal yang sama, membuka transparansi kegiatan rapat-rapat yang selama ini tertutup oleh publik. Anda merasa memang itu sesuatu hal yang wajar untuk diikuti dan memang bagus? Saya kira kan kita kan terima gaji dari rakyat kan. Rakyat ingin tahu dong proses kita seperti apa. Terus yang kedua, ini kan banyak pemain politik. Kalau kita nggak dimuat secara penuh, dia keluar di online dia bisa kasih berita yang beda. Jadi orang lihat itu secara menyeluruh, orang ngerti kenapa saya harus begitu marah atau begitu tegas. Kan nggak lucu kan, misalnya contoh. Masa sewa mobil di DKI habis 461 miliar 1 tahun? Sewa mobil apa? Itu pasti malsu-malsuin kwitansi. Ya kan? Kayak buang sampah, buat timbang bayar 4 miliar. Kenapa nggak beli timbangan sendiri? Kan gendeng-gendeng aja kan? Jadi itu lucu aja gitu loh. Nah kita udah paksain kayak begitu. Terus honorarium di luar kegiatan, di luar gaji, kegiatan 2,3 triliun. Mana ada sih kalau honorarium begitu gede? Nah ini semua saya potong. Untuk pengawasan teknis 1,3% juga saya potong. Nah tentu mereka nggak senang. Saya naikin gajinya. Mau berapa? 75 kepala dinas? Nggak apa-apa.
Kalau yang nyolong mah nggak mau, dia sekali nyolong 3 miliar apa artinya 75 juta. Nah makanya ini kita paksa. Terus saya paksa mereka harus laporin hartanya sampai eselon 4. Saya kerjasama dengan KPK, dengan LHKPN, masuk ICW, kita amatin nih gaya hidupnya gimana. Mereka-mereka yang mencuri perhatian di dunia hiburan, di dunia kreatif, dan di dunia politik, pejabat publik, mereka-mereka yang mencuri perhatian. Ada saran tidak Mbak Amel, konsultan branding, apa yang harus mereka lakukan untuk tetap menjadi yang terdepan, tetap menjadi trendsetter? Mungkin untuk berikutnya, untuk selanjutnya itu perlu dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu yang jarang dilakukan, artinya evaluasi personal brand. Karena personal brand itu adalah komposisi dari positif dan negatif. Pada saat kita itu adalah satu paket, jadi kita tuh selalu satu paket, ada positif, ada negatifnya. Bagaimana kita meminimalkan negatif dan memaksimalkan positif. Tapi tanpa adanya brand audit yang dilakukan secara thorough, secara Konkretnya seksama. Mbak Amel, untuk Syahrini sebaiknya ngapain? Kalau Syahrini menurut saya dia perlu lagi melakukan evaluasi karena tidak semua Tetap boleh Instagram posting foto-foto, tetap saya jalan kira terus? itu tetap, tapi Jalan tidak terus. semuanya itu bagus. Jadi evaluasinya apa? Jadi ke depan itu tidak trial and error lagi. Saya kira demikian juga dengan Raditya Dika. Saya kira evaluasi bukan hanya what's the next thing, tapi yang kemarin apa yang kurang. Itu yang saya kira pada umumnya personal branding nggak sama dengan. Buat Pak Ahok? Kalau untuk Pak Ahok, mohon maaf Pak Ahok, karena saya juga melihat banyak sekali komentar-komentar yang kurang menyenangkan. Jadi saya kira itu yang barangkali untuk feedback. Saya kira untuk menjadi cemerlang Pak, meminimalkan Jadi maksudnya komentar-komentar jangan negatif. keseringan marah-marah, maksudnya gitu? Satu itu, kedua juga ada hal-hal yang sifatnya Wah, sampai buku catatan panjang tuh kayaknya. mungkin satu hal adalah ini Pak Ahok, caranya. Jadi banyak orang mengatakan Bapak mungkin maksudnya baik, tapi cara berkomunikasinya mungkin harus sedikit diperbaiki. Itu Masih sekolah aja. dulu. Masih sekolah dulu. Tapi udah sekolah kok. Udah sekolah. Sampai gurunya nggak berani ngaku gue murid dia. Tapi yang jelas kalau untuk pejabat publik, pembuktiannya nanti pada pemilu berikutnya. Iya. Jadi kita tunggu, dan untuk yang lain-lain kita juga tunggu langkah-langkah dan juga karya-karya berikutnya dari Syahrini, dari Raditya Dika, dan juga dari Pak Ahok, pembuktiannya seperti apa. Tadi di awal kita sudah selfie, kurang lebih 30 menit yang lalu. Sudah boleh kita lihat nggak berapa banyak? Kalau kami bikin girl band namanya apa ya? Beauty and the Beast. The Powerpuff Girls, The Meringis, Cabe Star. Ulala Bum Bum. Wow, Princess Syahrini.